Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Sugeng Priyadi dari Offering BKC 8. Di sini saya akan menyampaikan mengenai teknik presentasi, kemudian strategi menyampaikan pendapat, dan strategi menanggapi pendapat orang lain. Baik, di sini nanti saya tidak sendirian, masih dengan bantuan oleh Mas Yuda. Oke, baik. Sebelum mempraktekkan mengenai ini strategi-strategi, teknik-teknik, kemudian cara untuk menyampaikan pendapat orang lain, saya akan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi bahan belajar untuk kita. Baik, selanjutnya di sini ada teknik presentasi. Beberapa teknik ini bisa digunakan oleh kita dalam menerapkan presentasi, entah itu di depan kelas atau di mana saja yang tentunya dihadiri oleh orang banyak. Baik, yang pertama itu ada singkat, padat, dan jelas. Jadi dalam isi PowerPoint itu terdapat materi-materi yang singkat, padat, dan tentunya jelas untuk dipahami oleh audiens. Oke, kemudian yang kedua, menjaga tempo bicara. Dalam menjaga tempo bicara ini tentunya seorang yang memandu presentasi itu harus memperhatikan temponya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan. Artinya di sini harus stabil kecepatannya. Oke. Untuk yang ketiga, memperhatikan intonasinya, intonasi bacaan. Harus memperhatikan titik, koma, seperti itu. Oke, kemudian yang keempat, menggunakan clue card atau clue yang dituliskan dalam selembar kertas atau mungkin di note kertas note itu berisikan clue-clue atau apa saja yang ingin disampaikan. Asalnya adalah kata kunci. Oke, untuk yang kelima, tidak memfokuskan mata pada satu titik saja. Maksudnya kayak sebagai presentator itu harus mampu menarik perhatian audiens, jadi mereka merasa diperhatikan. Oke, kemudian yang terakhir yaitu memancing reaksi audiens, entah itu bentuknya dalam sebuah pertanyaan atau pemberian tanggapan oleh audiens, sehingga mereka terlibat dalam suatu ruang lingkup yang dapat memberikan satu umpan balik terhadap apa yang telah disampaikan. Oke, selanjutnya ada strategi menyampaikan gagasan atau suatu pendapat. Nah, ini juga berlaku saat presentasi tentunya dalam menanggapi pendapat orang lain seperti itu. Yang pertama adalah objektif. Kemudian tidak beranggapan sebelum mengetahui hal yang sebenarnya atau fakta yang terdapat dalam saat itu. Kemudian yang ketiga ada jangan emosi dalam menyampaikan suatu gagasan atau pendapat terhadap orang lain, karena seharusnya kita juga saling toleransi terhadap pendapat yang diberikan oleh orang lain. Baik, yang keempat argumen yang logis. Jadi argumen yang logis ini bisa diterima dan masuk akal. Kemudian menggunakan ragam bahasa yang resmi, jadi tidak menggunakan dengan bahasa yang baku seperti itu. Untuk selanjutnya, strategi menanggapi pendapat dari orang lain itu bisa digunakan dengan bahasa yang baik dan sopan. Tentunya kalau dipersilakan untuk bicara, maka kita hendaknya itu tadi. Poin yang ketiga, mengucapkan terima kasih dan entah itu atau mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata seperti itu. Kemudian ada poin kedua ini, tidak menyakiti atau menyinggung orang lain. Jadi diusahakan kalau kita menyampaikan suatu pendapat tidak menyinggung beberapa pihak atau keseluruhan yang ada dalam sesi tersebut.
Kemudian yang keempat, tidak memotong pembicaraan orang lain. Tentunya kita sudah mengetahui bahasanya jika memotong pembicaraan dari orang lain itu tidak sopan. Tuh. Baik, di sini saya akan mencoba untuk mempraktekkan strategi-strategi yang sudah saya rangkum di atas. Nah, pada kali ini saya mengangkat tema mengenai kesehatan mental, stres dan frustasi. Saya akan mencoba menjadi presentator, kemudian nanti saya ditemani oleh Mas Yuda. Untuk audiensnya mungkin bisa saya tunjukkan dengan itu tadi strategi atau teknik-teknik penyampaian dalam presentasi seperti itu. Oke, baik. Saya akan mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir dalam pertemuan kali ini bersama saya, Sugeng Priyadi, dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang, angkatan 2018. Pada kali ini saya akan membawakan atau mempresentasikan PowerPoint mengenai kesehatan mental, khususnya pada stres dan frustasi. Oke, baik. Selanjutnya, ini ada pengertian stres. Stres menurut Ardhani didefinisikan sebagai suatu keadaan yang tertekan, baik itu secara fisik maupun psikologis seseorang. Bisa saja seseorang memiliki fisik yang sehat, bugar, tetapi dalam psikologisnya atau cara berpemikirannya, seorang individu tersebut mengalami stres yang ditunjukkan atau diakibatkan dari beberapa hal. Apa beberapa tersebut kita akan membahasnya setelah ini. Baik, untuk pengertian stres, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak, mungkin baru awal, nanti bisa kalian angkat tangan, kemudian menyebutkan nama, kelas, dan disambung dengan pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bapak. Oke. Selanjutnya, ada gejala-gejala yang dapat dilihat ketika seseorang mengalami stres. Ada 3 di sini. Yang pertama, gejala perilaku. Di antaranya mudah gugup, penyalahgunaan obat, mudah marah, hilang semangat, tidak tenang, dan lain sebagainya. Kemudian dalam gejala emosi, itu seorang tersebut mudah gelisah, cemas, sensitif terhadap kritikan. Jika dikritik orang lain, orang tersebut menunjukkan emosi dan mudah tersinggung, kemudian mengalami kesulitan dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, yang terakhir, di sini ada gejala fisik. Pada gejala fisik ini, seseorang akan merasakan detak jantung yang semakin cepat karena cemas. Kemudian ditunjukkan individu tersebut berkeringat, penyempitan pupil mata, sakit perut, dan sakit kepala. Baik, oke. Selanjutnya, indikator yang bisa diamati oleh seseorang yang mengalami stres yaitu ada 2, gejala fisik seseorang, kemudian gejala mental. Oke, gejala fisik itu meliputi ini penampilan fisik. Nah, tentunya akan berbeda sekali ya. Ini orang yang dalam keadaan baik-baik saja dengan orang yang sedang mengalami stres. Jadi amat. Kemudian gejala fisik ini cenderung pada makan, terlalu sering ke toilet. Entah kenapa stres itu melakukan tersebut kecenderungannya. Nah, kemudian meliputi gejala mental. Di sini ada gejala mental itu meliputi kemarahan yang tak terkendali. Jadi emosinya itu tidak bisa dikontrol oleh seorang individu tersebut. Kemudian suasana hatinya sulit ditebak atau masih labil. Kalau anak sekarang menyebutnya itu kemudian kadang setelah beberapa saat itu dia memiliki perasaan yang baik-baik saja, kemudian tidak berselang lama, 5 menit atau beberapa menit, keadaan perasaannya berubah menjadi tidak baik-baik saja. Seperti itu. Selanjutnya,
ini, teman-teman, kita harus mengetahui sumber-sumber stres itu datangnya dari mana. Bapak sudah menunjukkan dalam slide ini bahwasanya sumber-sumber stres itu berawal dari stresor, di mana stresor itu adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi individu untuk memunculkan respon-respon yang berhubungan dengan stres. Nah, respon ini tentu saja berasal dari dalam diri individu sendiri atau bisa dari luar individu sendiri. Bisa dibilang sumber-sumber stres ini ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya itu mungkin ini, ada kondisi fisik tadi yang sudah dijelaskan di awal. Kemudian untuk eksternalnya ada suasana atau kondisi rumah seperti apa, situasi kerja, kemudian kondisi luar lainnya, entah itu ada bencana atau kejadian-kejadian yang mungkin dapat memicu stres itu muncul. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan sampai saat ini untuk teman-teman? Jika masih ada yang dibingungkan, silakan ditanyakan. Oke, Bapak rasa sudah jelas. Bapak bisa melanjutkannya pada slide selanjutnya. Nah, ini juga stresor atau stresor ini terdapat dua bagian, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu bisa dipicu dengan perasaan cinta yang berlebihan, kemudian kesedihan yang berlebihan, rasa takut, terkejut. Eksternalnya tertimpa musibah atau bencana alam, bahaya, kelaparan atau kekeringan, kekurangan harta benda juga bisa mengakibatkan stres itu muncul. Kalau sekarang banyak orang-orang yang mengalami status ekonomi yang merasa kesulitan, dimungkinkan akan menimbulkan tingkat stres yang tinggi pada kalangan masyarakat. Baik, selanjutnya ini karakteristik yang dapat berpotensi menimbulkan stres, yaitu kejadian negatif, kemudian kejadian yang tidak terkontrol di luar ekspektasi kita, kemudian kejadian yang ambigu, kemudian manusia yang tugasnya melebihi kapasitas. Nah, Bapak juga sering melihat bahwasanya siswa-siswa saat ini pada pembelajaran daring juga banyak mengeluhkan bahwasanya mereka memiliki banyak tugas yang cukup banyak, kemudian waktu pengumpulan yang singkat dengan beban tugas yang menurut Bapak itu berat sekali. Nah, mungkin di sini teman-teman sekalian ada yang merasakan hal tersebut atau tidak? Yang silahkan yang ingin berpendapat diacungkan tangannya. Oke, Mas Yuda, rupanya Mas Yuda ingin menyampaikan pendapatnya. Monggo. Saya mau menyampaikan apa itu waktu daring kan sangat banyak. Itu cara mengatasinya gimana ya, Pak? Tuh. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan oleh Mas Yuda atau pertanyaannya. Bagaimana untuk teman-teman yang lain, apakah ingin memberikan pandangannya atau tanggapannya terkait apa yang ditanyakan oleh Mas Yuda? Oh ya, baik. Itu siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Oke, baik. Sekarang tahan dulu. Saya akan mencoba berperan menjadi temannya Mas Yuda. Saya di sini sebagai siapa ya? Hasbi. Oke, Hasbi. Saya sebagai Hasbi untuk menyampaikan tanggapan mengenai apa yang telah dirasakan oleh Mas Yuda. Baik. Menanggapi dari pertanyaan Mas Yuda tadi, saya Muhammad Hasbi dari kelas 12 IPA 6, bahwasanya saya juga merasakan hal yang sama. Di sini saya juga merasakan cemas, kemudian gugup saat mengumpulkan tugas kepada guru karena saya juga sering terlambat. Nah, dari situ saya kemarin itu disarankan untuk membuat jadwal pelajaran yang
sudah ditentukan kapan saya harus mengumpulkan, kapan saya harus mengerjakan, sehingga saya tidak terlalu cemas untuk memikirkan tugas-tugas yang menurut saya sendiri itu banyak dan beban tugasnya itu berat. Seperti itu Mas Yuda. Oh, ya. Oke, bisa dilanjutkan mengenai slide selanjutnya. Nah, ini tingkatan stres. Ini Petel tahun 96, halaman 5 sampai 5 menyebutkan bahwasannya ada 4 tingkatan stres yang dibagi terhadap diri manusia, dari yang ringan to little stress sampai yang bebannya itu berat, breakdown stress. Yang little stress itu individu belum mampu mengalami tantangan yang berat dalam memenuhi kebutuhan pribadinya. Kemudian optimum, nah ini lebih tinggi tingkatannya, seperti itu. Too much stress itu adalah individu yang merasa telah melakukan pekerjaannya yang terlalu banyak setiap hari. Nah, tentunya tingkatan ini juga berbeda permasalahannya, setiap permasalahannya seperti itu. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi stres. Nah, lingkungan, kognitif, pemikiran, faktor sosial budaya, dan sebentar, masih tertutup. Nah, ada faktor kepribadian. Tentunya sama tadi apa yang sudah Bapak sampaikan, faktor-faktornya itu bisa datang dari diri sendiri atau internal dan pengaruh dunia luar atau lingkungan sekitar. Seperti itu. Berlanjut pada tahapan selanjutnya. Nah, masuk pada frustasi. Nah, frustasi ini tentunya berbeda dengan stres tadi. Frustasi sendiri adalah satu keadaan di mana satu kebutuhan seseorang tidak dapat terpenuhi, dan kemudian seorang itu merasa kecewa, mengalami barrier atau halangan dalam usahanya mencapai satu tujuan. Jadi dalam pencapaian tujuan orang tersebut, dia mengalami satu hambatan sehingga tidak tercapai, seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Oke, baik. Kalau tidak ada, Bapak akan melanjutkan presentasinya. Oke, dari sini ciri-ciri frustasi ada 4. Frustasi itu bisa diamati dengan seseorang tersebut mengalami kelelahan, kemudian emosinya yang negatif, marah-marah, seperti itu. Kemudian cenderung menyalahkan orang lain sebagai penyebab kegagalannya. Lalu orang tersebut tidak tahu menahu bahwasanya dia tidak ikut campur terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Baik. Ini untuk yang poin keempat, tidak merawat diri. Nah, dalam tidak merawat diri ini tidak ada motivasi dalam dirinya sendiri untuk enggan merawat dirinya, enggan membersihkan diri dan enggan berhias. Oke. Bisa dilanjut dengan slide selanjutnya, ada sumber-sumber frustasi. Nah, dalam sumber-sumber ini juga tidak luput dari faktor internal dan faktor eksternal. Frustasi dalam diri sendiri bisa dimunculkan karena kelelahan atau ketidakmampuan seseorang untuk melakukan hal sesuatu. Nah, itu misal, mohon maaf mengenai ini, mungkin orang yang berkebutuhan khusus tingkat stresnya itu atau frustasi lebih tinggi dibandingkan dengan orang normal biasanya. Nah, kemudian ada lingkungan alam. Misalnya dalam lingkungan alam ini diakibatkan oleh bencana alam, misalnya banjir, gempa bumi, dan sebagainya, sehingga yang mengakibatkan psikis orang tersebut menjadi terganggu. Oke, keadaan objek sendiri. Nah, objek itu tidak sesuai dengan harapan sebelumnya. Misal individu mengharapkan A, akan tetapi kenyataannya yang didapat malah mendapatkan B. Nah, dari sana seorang itu merasa frustasi karena tidak sesuai dengan ekspektasinya. Terakhir, adanya konflik. Nah, konflik ini bisa dengan diri sendiri maupun dengan orang lain.
Nah, ini masuk pada jenis-jenis frustasi. Frustasi sendiri dibagi dengan dua jenis. Yang pertama frustasi pribadi, kemudian frustasi terhadap lingkungan sekitar. Nah, pada frustasi pribadi ini mungkin berpengaruh pada intelijensi rendah yang dimiliki oleh seorang individu. Kemudian kekurangan jasmani. Sama dengan yang Bapak sebutkan sebelumnya, bahwasanya dapat kebutuhan khusus atau orang yang dalam tanda kutip itu memiliki cacat secara fisik. Nah, di sana mungkin banyak sekali frustasi yang dimunculkan oleh seseorang tersebut. Nah, untuk yang frustasi lingkungan ini disebabkan oleh halangan atau rintangan yang dimunculkan oleh lingkungan sekitar. Oke. Nah, ini faktor-faktornya seperti kekurangan uang, kemudian kekangan fisik seorang yang dipenjara. Nah, ruang lingkup penjara tersebut mungkin orang-orangnya terlihat baik-baik saja ya kan, tapi di balik itu mereka memiliki tingkat frustasi yang bisa dikatakan tinggi karena mereka sebagai orang yang bermasalah seperti itu. Baik, dilanjutkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi frustasi. Nah, sama seperti faktor-faktor yang mempengaruhi stres tadi ya. Ada yang dimunculkan dari luar diri seseorang dan ada juga dimunculkan dari luar diri seseorang. Nah, mungkin ada beberapa persamaan ya tadi untuk faktor yang datang dari luar maupun dari dalam diri seseorang. Bahwasanya lingkungan juga berperan penuh di sini dalam mempengaruhi tingkat frustasi yang dimiliki oleh seorang individu tersebut. Nah, ini yang dari luar diri seseorang, ada konflik yang terjadi di lingkungan keluarga atau teman sebaya atau lingkungan masyarakat yang lebih luas seperti itu. Baik, selanjutnya, nah ini, apakah Anda sedang mengalami stres atau frustasi? Nah, kami punya strategi dalam menghadapi stres dan frustasi. Oke, sekarang Bapak akan mengajukan sebuah pertanyaan untuk kalian tanggapi ya. Kalau ada yang ingin menjawab nanti bisa mengajukan tangan. Menyebutkan nama, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang akan ditanyakan. Jadi begini, saat ini apakah ada teman-teman yang sedang mengalami stres atau frustasi? Nah, itu apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan hal tersebut? Entah itu menyibukkan diri atau membuat diri menjadi sibuk atau menjalankan hobi, entah apa itu yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi stres atau frustasi. Oh ya, itu Mas Yuda sudah terlihat angkat tangan dari belakang. Aktif sekali ya Mas Yuda ini, saya juga salut. Teman-teman yang lain mungkin bisa mencontoh Mas Yuda ya, nanti bisa dilanjutkan. Oke, monggo Mas Yuda, silakan. Baik, maka Saya kan di stres kayak selalu bapak hidupnya kan. Saya tuh langkahnya tuh dengan hobi. Kalau saya ya memancing. Oke, baik. Terima kasih Mas Yuda. Nah, ini teman-teman sekalian, bahwasanya kita mengetahui bahwasanya Mas Yuda kalau dalam kondisi stres itu menyalurkannya atau dalam bahasa Jawa itu menyelimurkan perasaan stres frustasi karena ada sesuatu yang membuat Mas Yuda stres frustasi dengan cara itu menyalurkan atau menjalankan hobi yang diingin apa yang Mas Yuda inginkan tadi, mancing juga ya Mas Yuda ya. Nah, dalam mancing itu bisa melatih kesabaran, ketelitian juga gitu. Nah, yang penting bagaimana seorang individu itu menyadari bahwasanya saya bisa menerapkan kesukaan saya untuk menghilangkan stres. Akan tetapi jangan keseringan ya teman-teman. Oke,
ada yang ingin menanggapi tanggapan Mas Yuda barusan? Oke, baik. Saya di sini akan berperan sebagai temannya Mas Yuda lagi, yaitu Hasbi. Oke. Baik, Pak. Saya akan menambahkan pertanyaan dari Bapak tadi, kemudian juga menyambung dari Mas Yuda. Oh iya, baik, silakan. Oke, saya Muhammad Hasbi dari kelas 12 IPA 6 yang kebetulan kelasnya berjajaran dengan Mas Yuda tadi. Nah, untuk mengatasi stres atau frustasi, saya itu lebih ke itu, Pak, bermain musik. Nah, musik tersebut bermain gitar, kemudian menyanyi bersama teman, itu menurut saya bisa mengatasi stres atau frustasi yang saya alami seperti itu. Oke, saya di sini berperan sebagai presentator. Oke, terima kasih Mas Hasbi sudah menyampaikan tanggapan yang telah jadi pertanyaan yang Bapak berikan tadi juga menyambung dari itu jawaban dari Mas Yuda. Bahwasanya dengan menyalurkan pada hobi itu bisa menghilangkan atau mengurangi rasa stres atau frustasi. Nah, Mas Hasbi tadi mengutarakan bahwasanya dengan bermain musik itu dapat meringankan atau menyelimurkan tingkat stres atau frustasi yang sudah dialami. Baik, Bapak rasa setiap individu juga berbeda ya dalam mengalami stres atau frustasi tersebut. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Hasbi dan Mas Yuda dalam berperan aktif pada pertemuan kali ini. Nah, Bapak harap teman-teman juga meniru mereka berdua ya, aktif dalam menyampaikan pendapatnya. Nah, oke, baik. Selanjutnya ini masuk pada slide terakhir. Nah, oke, baik. Ini ada strategi menghadapi stres dan frustasi. Dari Mas Yuda tadi sudah dijelaskan untuk mengatasi stres atau frustasi yang sedang dialami itu beralih pada memancing ikan. Kemudian Mas Hasbi dengan bermain alat musik untuk menghilangkan stres dan frustasinya. Nah, Bapak punya beberapa rangkuman ini agar bisa kalian terapkan dalam mengatasi stres dan frustasi. Oke, baik. Ada depresi, upaya menyingkirkan frustasi, stres, dan semuanya yang menimbulkan kecemasan. Jadi dalam tahap ini kalian tidak perlu memikirkan terlalu berat mengenai permasalahan-permasalahan yang dapat memunculkan stres-stres itu pada diri kita sendiri. Kemudian menyangkal kenyataan. Kenyataannya yang unsur penipuan diri. Jadi kita membohongi diri kita sendiri. Kelihatannya baik-baik saja ya, nah itu akan tapi di belakang permasalahannya juga sangat banyak. Jadi kita menutupi diri kita sendiri dari permasalahan itu. Kemudian terlihat baik-baik saja di depan umum. Oke. Kemudian fantasi berhayal atau membayangkan apa yang menjadi kesukaan kita. Seperti itu tadi Mas Yuda bisa membayangkan saat mancing di pantai kemudian dapat ikan besar itu contohnya. Kemudian yang keempat ada pembentukan reaksi. Nah, ini juga saling berhubungan dengan lagi menyangkal kenyataan. Yang keempat ini menampilkan wajah yang berlawanan dengan kenyataan yang dihadapi. Nah, menyikapi ini mungkin seseorang tidak menyukai apa yang dilakukan oleh orang lain, akan tetapi seorang tersebut berusaha tersenyum, tetap tersenyum meskipun dia tidak menyukai hal tersebut. Seperti itu. Yang kelima ada rasionalisasi. Nah, dalam rasionalisasi ini, seorang berusaha untuk mencari alasan yang dapat diterima secara sosial untuk membenarkan atau menyembunyikan perilaku yang buruk terhadap dirinya. Jadi dia menyampaikan apa saja yang tidak bisa dilakukannya, kan tapi waktu disampaikan kepada teman-teman atau orang banyak itu dia mengaku bisa. Nah, tersebut juga bisa digunakan untuk menghadapi stres dan frustasi. Akan tetapi tidak baik juga dilakukan secara terus-menerus. Nah, kita bisa
menilai ya bahwasanya kapan saya harus menggunakan ini dan kapan saya tidak harus menggunakannya. Yang keenam, intelektualisasi. Dalam intelektualisasi ini, seseorang akan mencari tahu tujuan sebenarnya, kemudian tidak terlalu terlibat dengan persoalan secara emosional. Jadi seseorang dalam artian dia cuek saja ketika dihadapkan pada satu permasalahan yang menyangkut perasaan emosional. Nah, untuk yang terakhir pada proyeksi ini memperlihatkan ciri pribadi orang lain yang tidak ia sukai dengan sesuatu yang dia perhatikan. Itu akan diperbesar lagi. Nah, dia melebih-lebihkan seperti itu. Oke, berhubung slide-nya sudah habis, mungkin Bapak juga akan berpindah kelas pada jam selanjutnya, yaitu kelas 12 IPS. Ya. Baik. Terima kasih atas peran aktif kalian, situasi yang kondusif, dan terima kasih kepada Mas Yuda dan Mas Hasbi dan teman-teman yang lain yang turut aktif berpendapat dalam proses diskusi kita kali ini seperti itu. Bapak harap kalian sekarang dalam posisi yang mengalami suasana hati yang bagus, kemudian tidak terlalu terpikir dengan tugas-tugas yang membebani seperti itu. Nah, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Sekian pertemuan bisa Bapak akhiri kali ini. Semangat. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. Bapak Sugeng. kasih kembali. Selamat akhiri.